Dalam Khazanah Kesusastraan Indonesia, terdapat dua penggolongan besar sastra, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Baik sastra lisan maupun sastra tulisan mempunyai peranan penting dalam sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia. Sastra tulis merupakan bentuk karya sastra berupa tulisan yang ditulis leluhur pada prasasti, batu dinding gua, batu candi, kertas, atau buku. Sastra tulis di Indonesia mulai berlangsung setelah bangsa Indonesia berkenalan dengan kebudayaan asing, yakni kebudayaan Hindu, Islam, dan Barat. Contohnya ukiran gambar atau simbol-simbol yang terdapat pada dinding Candi Borobudur dan Prambanan, serta puisi, cerpen, dan novel yang ditulis pengarang dan dibukukan. Puisi sebagai karya sastra tulis termasuk ke dalam bentuk hasil kreativitas seseorang dalam mengolah bahasa. Wujudnya diungkapkan dalam bentuk lambang bahasa berupa rangkaian kata-kata yang padat makna. Kepadatan makna dalam sebuah puisi berawal dari kepadatan kata yang dipilih. Artinya, kata-kata yang dipilih dalam membuat puisi melalui proses seleksi imajinatif dari berbagai kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan kata secara selektif inilah yang akhirnya memunculkan makna yang bersifat konotatif, tergantung apresiasi penikmat. Puisi sebagai karya sastra tulis muncul ketika manusia sudah mengenal huruf sebagai bentuk atau lambang dari suatu ujaran. Selain itu, puisi sebagai bahasa tulis muncul karena ada usaha untuk mengarsipkan suatu proses imajinasi terhadap apa yang dilihat, diamati, direnungkan, diinterpretasikan. Atau bisa juga dialami oleh seorang penyair atau penulis puisi. Ini merupakan proses pergeseran dari lisan menjadi tulis. Belum ditemukan data yang pasti yang menunjukkan kapan tepatnya tradisi sastra tulis dimulai. Sastra tulis yang tercatat dalam sejarah kesusastraan Indonesia mungkin bisa dikatakan mulai sejak sebelum abad ke-20, yaitu pada periode Pujangga Lama. Kemudian mulai menunjukkan wujudnya yang lebih nyata pada periode Balai Pustaka yang bisa disebut sebagai tonggak perkembangan sejarah kesusastraan modern Indonesia. Di mana dengan lahirnya penerbit pertama di Indonesia ini, bidang kesusastraan mulai dikembangkan secara lebih terorganisir. Pada periode berikutnya, terus berkembang secara lebih luas. Periodisasi sastra tulis di Indonesia. 1. Pujangga Lama. 2. Sastra Melayu Lama. 3. Angkatan Balai Pustaka. 4. Pujangga Baru. 5. Angkatan 45. 6. Angkatan 66 sampai 70-an. 7. Angkatan 80-an. 8. Angkatan 2000-an. Ciri-ciri puisi sebagai karya sastra. Penyampaiannya berupa tulisan yang dapat dilihat secara kasat mata bentuk isinya. Versi cerita hanya memiliki satu versi tunggal. Ketika karya sastra tulis ditunjukkan kepada orang lain, akan mengetahui langsung bentuk, format, dan cerita yang sama. Penulis mudah diketahui siapa penulis atau asal-usul pengarang aslinya, karena nama pengarang dapat dibuktikan secara kasat mata pada media yang digunakan menulis. Hal yang harus diperhatikan. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan kepuitisan. Puisi sebagai karya sastra tulis harus bersifat imajinatif. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan unsur musikalitas, pinjambemen, dan tipografi. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan unsur bahasa dalam puisi seperti pilihan kata atau diksi, ketatabahasaan, bahasa kiasan, kitraan, dan sarana retorika.